Hai adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita ketemu lagi pada hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Sumber Kasih Bontang. Harapan Bunda, kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saatnya kita akan beribadah. Bunda harap kalian semua sudah siap. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran kalian untuk betul-betul beribadah kepada Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Baik, kita mulai dengan menyanyikan pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Sama-sama ya. Ayo semua menyanyi Senyum dan Bermuka Gembira ya. Ayo yang di rumah yang masih belum tersenyum, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di sepanjang minggu yang sudah kami alami, kita jalani bersama, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan beribadah. Tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 257, Penyanyi Senang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Penyanyi senang, penyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidup supaya tentram. Sekali lagi ya. Penyanyi senang, penyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidup supaya tentram. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu buah pujian yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu adik Rahel Pontororing. Kita dengarkan bersama ya. Betapa kita tidak bersyukur, betana air kaya dan subur. Betapa kita tidak bersyukur, betana air kaya dan subur.
Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Semuanya siap ya? Baik, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Bunda akan ajak kita semua bernyanyi lagu yang sudah lama sekali kita tidak nyanyikan. Adik-adik pasti masih ingat ya, lagu B.A.I.K. Bye. Bisa ya? Yuk kita coba. Kita coba bersama-sama ya. Bangkit berdiri semuanya. Letakkan dulu Alkitabnya. Kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. B.A.I.K. Bye. B.A.I.K. Bye. Saya mau seperti Tuhan Yesus. B.A.I.K. Bye. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T taat. Ya, adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga dengan saat ini. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, judul cerita kita pada minggu pagi ini adalah Menjadi Hamba Allah yang Taat. Judulnya Menjadi Hamba Allah yang Taat. Sebelumnya Bunda mau tanya, apa sih artinya taat? Ada yang tahu? Ya, taat adalah suatu tindakan yang menunjukkan kepatuhan. Suatu tindakan yang menunjukkan kepatuhan untuk melakukan kehendak Allah. Konteksnya adalah kehendak Allah ya untuk saat ini. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut. Kenapa sih kita harus taat? Ayo, kenapa kita harus taat? Mau tahu jawabannya? Ya, kita buka bersama-sama kitab Perjanjian Lama Yesaya 50. Yesaya 50. Kita akan membacanya dari ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Sudah siap semua? Ya, teman kita Tiko akan membantu Bunda untuk membacakan firman Tuhan ini. Kita dengarkan bersama ya. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Perjanjian Lama. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih adik Tiko. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kitab Yesaya ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Siapa yang menulisnya? Tentunya adalah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah salah satu nabi yang
cukup terkenal, ya sangat terkenal bahkan ya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nabi Yesaya ini boleh dikatakan adalah nabi yang sangat-sangat luar biasa Tuhan pakai. Dia adalah seorang yang pintar dan dari kalangan keluarga yang terhormat di Israel pada waktu itu. Nah, Yesaya ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari kitab Yesaya ini ada terdiri dari 66 pasal. Ini sekadar informasi adik-adik ya, sekedar pengetahuan bahwa kitab Yesaya ini ada 66 pasal dan ini terbagi menjadi 3 bagian. Sekedar pengetahuan, yaitu pasal 1 hingga pasal 39 itu disebut proto Yesaya. Nah, dalam bagian ini Yesaya menyampaikan firman Tuhan itu pada saat bangsa Israel sebelum pergi ke pembuangan, sebelum dibuang oleh Allah ke tanah Babel. Nah, itu di dalam pasal 1 pasal 1 hingga pasal 39 yang disebut proto Yesaya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu pasal 40 hingga pasal ke-55. Nah, itu disebut Deutero Yesaya. Nah, di situ menceritakan, pada bagian ini menceritakan kehidupan bangsa Israel pada saat di pembuangan. Kalau tadi sebelum pembuangan, nah di Deutero ini bangsa Israel di dalam pembuangan, masa pembuangan. Nah, di situ tetap Yesaya terus mengajak umat untuk bertobat kepada Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pasal 56 hingga pasal 66. Ya, pasal 56 sampai 66 itu disebut dengan Trito Yesaya. Trito Yesaya. Nah, pada bagian ini menceritakan kehidupan umat yang telah mulai kembali ke Yerusalem. Dan bagian ini juga berisi janji-janji Allah untuk kehidupan baru setelah dipulihkan. Nah, pembacaan kita yaitu pada pasal 50 berarti dalam bagian yang keberapa? Pada bagian yang kedua, yaitu Deutero Yesaya. Nah, pembacaan kita tadi judulnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Adik-adik, teks ini merupakan gambaran yang mau ditunjukkan kepada umat tentang seorang hamba yang taat. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, seharusnya kan menjadi umat yang taat. Karena dia dipilih langsung oleh Allah menjadi umat kesayangan, umat pilihan. Dan pastinya sebagai umat, dan itu juga tentunya adalah sebagai hamba, harusnya bangsa Israel menjadi hamba-hamba yang taat. Tapi sayangnya bangsa Israel boleh dikatakan umat yang gagal. Karena apa? Karena mereka tidak taat dan selalu memberontak kepada Tuhan. Apa sih pemberontakan mereka? Salah satunya yang paling Tuhan tidak suka, mereka sering atau selalu memuja-muja dewa-dewa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Mereka menyembah berhala orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, itu yang menjadikan bangsa Israel akhirnya dibuang ke tanah Babel. Nah, tapi janji Tuhan tetap setia dan adil. Dia selalu menepati janjinya. Ya. Nah, dalam konteks ini, teks ini digambarkan hamba yang taat itu merupakan bagian yang mau mengajak umat untuk menyadari bahwa umat yang adalah umat pilihan Allah itu seharusnya menjadi hamba Allah yang taat. Nah, adik-adik, dijelaskan dalam pembacaan kita tadi
sebagai hamba Allah yang taat, kita akan merasakan kasih karunia Allah yang memberikan kemampuan kepada diri kita, yaitu ya seperti pada ayat yang keempat, lidah seorang murid, ya, yaitu kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Selanjutnya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ketajaman pendengaran untuk mendengar akan firman Tuhan. Selain itu, ketaatan kepada Allah akan membantu kita senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak pernah merasa takut terhadap tantangan atau penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan pasti menolong kita. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita singkat. Ada seorang anak kecil. Dia disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja. Nah, kebetulan ayahnya bekerja di dalam seorang tukang di suatu bangunan besar. Nah, jam makannya itu adalah jam 12 sampai jam 1 siang. Kebetulan tempat kerja ayahnya itu tidak jauh dari rumahnya. Nah, si ibu meminta tolong kepada anaknya yang bernama Dito untuk pergi membawa makanan kepada ayahnya. Padahal waktu itu masih jam 11. Ibunya bilang, tolong Dito antarkan makanan kepada ayah ya. Kamu harus tepat waktu sampai di sana. Dan tunggu ayah makan, kemudian pulang membawa tempatnya kembali. Jangan sampai terlambat ya. Ingat pesan ibu, gak boleh mampir-mampir. Jangan lambat, kasihan, jangan sampai ayahmu menunggu. Dito ngomong, oke bu, aku laksanakan. Pergilah Dito dengan naik sepeda, dia jalan. Di tengah jalan, dia melihat temannya sedang ada di teras rumah. Wah, dengan beberapa orang teman yang lain. Mereka kelihatan asik. Dito bilang, masih ada waktu kok. Aku mau mampir, sebentar aja. Nah, Dito mampir ke rumah temannya yang sedang bermain. Dan apa adik-adik? Mereka ternyata sedang bermain game online. Mereka ada berapa orang, wah seru. Dito asik sekali. Dito ikut menonton dan melihat, ya begini. Ya, asik sekali. Sampai-sampai Dito lupa waktu. Dia lupa akan tugas yang ditugaskan oleh ibunya. Sehingga dia tersadar, aduh, sudah jam berapa ini? Kemudian dia pergi dengan cepat menuju ke tempat pekerjaan ayahnya. Tapi apa adik-adik? Ketika tiba di tempat ayahnya bekerja, pintu gerbang bangunan itu sudah ditutup. Yang ada tinggal penjaganya, security. Karena pekerja sudah pada masuk. Waktu istirahat sudah selesai. Aduh, Dito merasa bersalah sekali. Dia takut mau pulang. Dia takut juga untuk ketemu ayahnya. Pasti ayah kelaparan, pasti ayah sedih, pasti ayah akan marah. Begitu juga dengan ibu. Waduh, gimana ya, katanya. Ini salahku, aku tidak mendengarkan ucapan ibu. Akhirnya Dito pulang. Sementara ibunya di rumah juga sudah gelisah, adik-adik. Kok Dito belum pulang? Kemana dia? Sampaikah dia ke tempat ayahnya? Ibunya Dito gelisah. Nah, tiba-tiba dari kejauhan ibunya melihat Dito. Dia mengayuh sepeda dengan lesu. Dan ibunya bertanya, dari mana aja kamu kok lama sekali? Dito tidak menjawab. Dia hanya ngomong, ibu, Dito minta maaf. Dia berikan kembali rantang makanan itu kepada ibu. Betapa terkejutnya ibu. Ternyata rantang itu masih penuh terisi, belum terkurang sama sekali. Ibunya sangat kecewa dan dia marah kepada Dito. Nah, adik-adik, ini gambaran apa? Karena Dito tidak taat kepada ibunya. Dia tidak melakukan yang harusnya, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Padahal ibunya berpesan,
Jangan mampir-mampir, jangan singgah-singgah, harus sampai tujuan dengan tepat waktu. Nah, adik-adik, itu contoh gambaran ketidaktaatan. Banyak sekali contoh-contoh ketidaktaatan yang ada di sekitar kita. Ada anak-anak yang belajar, adanya ibunya pesan, orang tuanya pesan tidak bermain HP, ya, tapi adik-adik malah bermain. Nah, itu tidak taat, ya. Nah, adik-adik, ayo, maukah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat? Maukah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Kita harus menjadi anak Tuhan yang taat, karena dengan ketaatan akan membantu kita mengetahui kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, ayo, Allah mau kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Allah mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mengapa? Karena ketaatan akan membantu kita mengetahui kehendak Tuhan. Karena ketaatan akan membantu kita menghadirkan kasih dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Karena ketaatan akan membantu kita untuk tidak takut pada tantangan dan penderitaan. Karena kita percaya pertolongan Tuhan itu ada. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita hidup taat? Sekali lagi Bunda tanya, sudahkah kita hidup taat? Mari kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Kita taat mendengarkan nasihat orang tua. Kita taat untuk selalu membaca firman Tuhan. Kita taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita taat untuk rajin mengikuti IMPA. Kita taat akan perintah ibu bapak guru di sekolah. Dan pastinya kita taat kepada Tuhan. Adik-adik, ketika ketekunan kita untuk melakukan hal-hal yang tadi, taat kepada orang tua, taat membaca firman, taat mengikuti IMPA, taat mendengarkan cerita-cerita firman Tuhan, maka itu semua akan membantu kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, mulai saat ini jadilah pribadi, jadilah anak yang dengar-dengaran dan taat, patuh kepada Tuhan, kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, jadi kita berdoa sebelum kita masuk dalam aktivitas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama-sama. Biarlah kami semua Engkau perkenankan menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan dengan segala sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam tugas aktivitas minggu ini, minggu lalu Bunda Nona memberikan aktivitas, yaitu menghafal ayat hafalan. Siapa aja yang sudah mengumpulkan? Yang sudah menghafalkan firman Tuhan itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Imamat pasal 20 ayat 7.
B. Dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 20 ayat 7b. Dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan oleh Bunda Nona. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tugas aktivitas kita pada minggu ini adalah ini. Adik-adik bisa baca ya. Adik-adik nanti menulis cara yang akan kulakukan untuk menjadi hamba yang taat. Caranya apa aja? Adik-adik tulis di sini caranya. Boleh juga ditempel dengan gambar, misalnya contohnya dengan cara membaca firman Tuhan. Adik-adik mencari gambar firman anak yang sedang membaca firman Tuhan, kemudian ditempel, boleh ya, atau ditulis juga boleh. Nah, ini adalah tugas untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis ya. Sedangkan untuk adik-adik kelas TK atau Batita yang belum bisa membaca dan menulis, Bunda tugaskan untuk menyanyi, kemudian direkam lagu tadi pembukaan sebelum firman Tuhan, yaitu T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau seperti Tuhan Yesus, T-A-A-T taat. Ya, minta tolong mama papanya untuk rekam dan boleh dikirim kepada bunda-bunda. Terima kasih. Sampai di sini pelayanan firman pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, bersama-sama kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga apa yang sudah Bunda sampaikan boleh adik-adik resapi dan tertanam dalam hati dan pikiran kita bersama, supaya kita boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyi pujian dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Bunda harap kalian semua duduk manis, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga dengan saat ini. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan patuh terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap guru-guru kami. Dan biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sudah sakit di rumah. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah
memberkati mereka supaya mereka boleh diberikan kesehatan dan kesembuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, baik orang tua yang bersama-sama dengan kami ataupun yang jauh daripada kami. Karena tugas dan pekerjaan, Tuhan kiranya mau menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Berdoa juga untuk guru-guru kami, teman-teman sekolah kami yang sudah lama tidak kami jumpai. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan senantiasa kesehatan dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan bunda-bunda layan di jemaat kami. Tuhan kiranya memberikan keteguhan, kesetiaan, semangat dalam melayani kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sumber Kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Pendeta, Bapak-Bapak Pendeta, bahkan para majelis dan seluruh jemaat. Tuhan menyertai. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang saat ini juga sedang ada di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka kesembuhan dan kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kami rindu untuk bisa bersekolah kembali. Karena itu ya Tuhan, berkati biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Kepadamu kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Bunda ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami, bait 1 dan bait yang keempat. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima
selesai dengan baik. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.